Namaku Anissa, 28 tahun. Aku tinggal sendiri di sebuah rumah kontrakan kecil di daerah lereng Merapi, Yogyakarta. Sudah 6 bulan sejak aku pindah menyendiri setelah berpisah dengan tunanganku. Aku butuh tempat yang tenang untuk menata hidup, dan rumah ini awalnya tampak sempurna, murah, sepi, dikelilingi kebun bambu, dan hanya satu tetangga di sebelah, seorang nenek tua yang pendiam. Awalnya, semuanya berjalan biasa, tapi sejak malam Jumat pertama di sana, suasana mulai berubah. Aku ingat betul malam itu. Lampu teras mati sendiri, padahal aku baru menggantinya 2 hari sebelumnya. Aku mengabaikannya, mengira kabel longgar. Tapi malam itu, aku merasa diperhatikan. Bayangan besar melintas di jendela kamarku. Aku langsung berlari keluar kamar dan menyalakan semua lampu. Tidak ada apa-apa, tapi aroma bulu terbakar tiba-tiba memenuhi ruangan. Busuk, menyesakan. Keesokan harinya aku bertanya pada Bu Sui, nenek tetanggaku. "Kalau malam, jangan buka jendela, Mbak," katanya sambil menatap tajam. "Apalagi pas kamu baru selesai mandi." Aku diam, tak mengerti. Mereka suka perempuan yang tinggal sendiri, apalagi yang bersih-bersih tubuh tengah malam. Aku hanya mengangguk tak yakin mereka siapa. Seminggu kemudian, gangguan itu makin nyata. Tiap malam, aku mendengar suara berat menggeram dari kebun belakang. Aku beranikan diri mengintip dan melihat sepasang mata merah menyala di kegelapan. Matanya tinggi, jauh di atas pagar. Aku mencoba menyangkal, berpikir itu cuma anjing liar. Tapi makin hari, suara itu semakin dekat. Kadang terdengar dari atap, kadang dari lemari kamarku. Aku mulai sering terbangun tengah malam karena dipeluk oleh sesuatu yang besar dan berbulu. Napasnya panas, badanku lemas, keringat dingin membasahi bantal. Ketika aku menyalakan lampu, tidak ada siapapun. Tapi bau anyir dan amis bulu terbakar selalu tertinggal di kasur. Aku menangis. Aku ingin pindah, tapi kontrakku masih panjang dan aku belum punya cukup tabungan. Aku mencoba memperbanyak ibadah, menyalakan murattal, dan menabur garam di sekeliling rumah. Tapi makhluk itu malah jadi lebih agresif. Suatu malam, aku mendengar suara laki-laki tertawa dari kamar mandi. Gelak tawanya berat, menyerupai binatang. Ketika aku mencoba menutup pintu kamar, ia terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk bersama suara langkah kaki berat yang duk-duk menghantam lantai. Aku melihatnya malam itu. Untuk pertama kalinya, sosok hitam besar, setinggi 2 meter lebih, berbulu lebat, dengan tubuh manusia dan wajah menyerupai kara. Giginya runcing, lidahnya panjang menjulur, dan kedua matanya memancarkan hawa kebencian dan nafsu. Dia menunjukku, lalu menyeringai. "Aku suka kamu," bisiknya. Suaranya seperti batu diseret aspal. Aku pingsan malam itu. Besoknya, aku pergi ke rumah Bu Sri, tapi rumahnya kosong. Jendela ditutup, pintu dikunci. Tetangga yang lain bilang Bu Sri sudah meninggal seminggu lalu. Loh, saya baru ngobrol kemarin pagi. Aku bergumam. Mbak, nggak mungkin. Kami yang ngubur kok. Dia meninggal tiba-tiba.
Katanya habis lihat sesuatu besar di depan rumah, jawab tetangga itu. Aku merinding. Lalu siapa yang aku ajak bicara kemarin? Sejak saat itu, makhluk itu datang setiap malam. Aku tak bisa tidur. Badanku mulai kurus. Rambutku rontok. Wajahku pucat. Di siang hari pun, aku sering melihat bayangannya duduk di sudut rumah. Ia selalu menatapku. Kadang tertawa, kadang merintih. Suatu malam aku bangun dan melihat bulu-bulu hitam kasar tumbuh di lenganku. Aku menangis dan menggosoknya sampai berdarah. Tapi bulu itu tetap ada. Aku mencoba meninggalkan rumah, tapi mobilku mogok. Ban kempes, HP mati. Aku bahkan melihat makhluk itu berdiri di tengah jalan, menghadang. Aku tak bisa keluar. Rumah ini menjadi penjaraku. Suatu hari, seorang ustaz dari desa tetangga datang karena mendengar aku berteriak-teriak malam sebelumnya. Ia masuk ke rumahku, lalu langsung muntah. Katanya, energi hitam di dalam rumah ini sangat pekat. Ia membaca ayat-ayat suci, dan genderuwo itu muncul mengamuk. Ia menghantam kaca, merobek gorden, dan membuat lantai retak. Suaranya menggema seperti ribuan pria yang tertawa sekaligus. Ustadz itu pingsan. Ia dibawa pergi warga. Dan aku tak bisa diselamatkan. 3 hari setelah kejadian itu, tetangga menemukan rumahku kosong. Tidak ada jejak Anissa. Semua barang masih ada. Bahkan ponselku tergeletak di meja makan. Tapi ada satu hal aneh, di kamar mandi. Ditemukan gumpalan bulu hitam, banyak sekali. Dan di cermin tertulis dengan darah, aku sudah menjadi miliknya. Kini rumah itu dibiarkan kosong. Tidak ada yang mau menyewa. Orang-orang bilang kadang terdengar suara perempuan menangis dan suara berat. Laki-laki tertawa bersahut-sahut angan. Kata warga, genderuwo itu telah mengambil Anissa sebagai miliknya. Dan dia masih menunggu wanita sendirian berikutnya.